Pada waktu itu hati saya tergerak, saya ingin busana muslimah ini diterima dan dihargai. Gitu. Nah, pada waktu saya jadi pengusaha itu belum keren, Kang. Jadi hidup ini kan cuma sekali gitu. Nah, harusnya kalau sekali ini diusahakan dong. Betul. Supaya kita berhasil. Benar. Karena modal itu bukan yang utama, modal materi ya. Tapi modal utama itu adalah mental kita sendiri, diri kita sendiri. Jadi yang realistis yang bisa kita lakukan itu dulu. Nah, setelah itu sukses, mau bisnis apalagi udah punya modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar, ketemu lagi di Ubar BT, usaha Jabar bareng P3W, podcastnya Diskup Jawa Barat. Masih sama saya Edi Brokoli. Dan jangan lupa podcast kita sudah bisa didengarkan di Spotify. Cek aja Spotify, tulis P3W, keluar di situ Ubar BT-nya atau tulis Ubar BT ya. Dan seperti biasa di podcast kita akan membahas tentang pendidikan, pelatihan, keperkoperasian, dan pastinya wirausaha Jawa Barat. Dan narasumber Ubar BT kali ini usahanya luar biasa, umurnya sudah lama sekali, lebih dari 3 dekade, dan senior, mentor, banyak melahirkan pengusaha-pengusaha baru. Beliau adalah Bu Feni dari Safira dan Zoya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Baik ya? Alhamdulillah. Sehat. Semangat. Selalu ya. Semangat, selalu sehat. Sebelum masuk studio juga obrolannya udah rame banget. Bahkan sampai saya tahan nanti aja diobrolin di studio. Nah, bagi Jabar kita bakal ngebahas seputar yang pertama pastinya Safira, kemudian Zoya, bagaimana lahirnya Zoya, awalnya bagaimana, kemudian Bu Feni ini juga salah seorang mentor di P3W, banyak memberikan pelatihan, mentoring banyak usaha yang kemudian sekarang sudah sukses. Nanti kita sebutin usaha-usahanya, boleh Ibu dadah-dadahin orang-orangnya, harus nonton. Jangan lupa juga kalian untuk like, subscribe, komen, dan komentar terbaik nanti akan dapat giveaway dari Zoya. Oke, kita mulai ngobrol nih sama senior. Bu Feni, kita flashback dulu ke Safira. Umurnya sudah 36 tahun. Betul. Berarti lahirnya 89. Itu saat Ibu masih sangat muda sekali mungkin waktu itu ya. Tingkat 3. Tingkat 3, kuliah di mana kuliah? Di STKS. STKST. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial di bawah Depsos. Di Jakarta Hotel ya? Iya, dekat situ. Jadi nggak ada hubungannya dengan bisnis sebenarnya. Nggak ada ya sebetulnya. Tapi ada cerita semangat di belakangnya. Semangat sosialnya saya yakin. Ya, karena kan ya tadi yang cerita dokter tadi. Aku tuh sebetulnya niat ingin jadi dokter di pelosok. Biasanya di STKS mah gitu ya. Karena bukan sebelum masuk STKS kan. Karena saya itu dari kecil pramuka. Jadi aku ingin mengabdi kepada negeri gitu. Mau jadi dokter lah. Jadi nanti di pelosok negeri mau ini kan, orang mah nggak mau kan di pelosok negeri gitu ya. Kalau saya mah ingin di sana. 2 kali tes nggak masuk. Akhirnya mau nggak kuliah tuh. Tapi kata mentor saya, kamu masuk STKS aja, sama kok bisa berbakti di pedalaman. Karena itu kan di bawah Departemen Sosial. Betul. Masuklah saya ke sana. Tapi jadi berbisnis. Itu Allah ajaibnya gitu. Iya, benar. Tapi tetap ada sosialnya. Saya juga banyak dengar soal Safira dan Zoya dari sisi sosialnya. Karena cita-cita saya itu gitu. Biarpun nggak jadi dokter atau tenaga medis di pedalaman ya. Iya, betul. Gagal di situnya. Betul. Dan sekarang saya juga balik lagi ke pramuka di Kuarda Jawa Barat. Saya salah satu pengurus di Kuarda Jawa Barat di bidang sarana prasarana. Saya sekarang sedang membenahi hotel dan bumi perkemahannya Pramuka Jawa Barat di Harapayung. Oke, yang di Harapayung. Dan Hotel Bumi Kitri yang di Cikutra. Ya, Insya Allah sekarang udah berubah, udah bersih, udah nyaman. Amin. Saya juga diminta jadi penasihat juga untuk
pramuka di sekolah anak saya. Ya, wah banyak kesamaan nih. Nanti itu jadi kesana kesini. Kita ngobrol dulu sekarang Safiranya. Lahirnya itu waktu ibu kuliah tingkat 3. Iya. Si Safira ini bagaimana proses lahirnya, Bu? Prosesnya waktu itu ya pokoknya aku tuh cinta banget Indonesia gitu, cinta banget Indonesia. Aku juga. Karena pramuka itu ya. Jadi apa yang aku kerjakan itu semuanya sosial deh. Benar. Nah, di Masjid Salman, saya waktu itu ikut kegiatan Departemen Sosial Karisma. Misalnya zaman dulu tuh ada banjir di selatan gitu, kita cari donasi, terus baksos ke sana, ngurusin pengemis, ngurusin fakir miskin kayak gitu. Dan selalu karena saya paling kecil waktu itu, selalu saya suruh cari donasi. Nah, jadi saya punya networking donatur-donatur itu. Nah, secara tulus ya, akhirnya ada yang jadi bapak angkat saya. Jadi kalau saya sakit datang ke sana nggak usah bayar gitu. Nah, terus kemudian yang menjadi pemikiran saya pada waktu itu, kita tuh yang memakai busana muslim tuh tidak dihargai gitu. Tidak boleh sekolah pakai kerudung. Oh, waktu itu masih begitu ya? Iya, KTP harus nggak pakai kerudung, KTM juga nggak boleh pakai kerudung. Terus juga dibilang kampungan lah, dibilang ninja lah. Nah, pada waktu itu hati saya tergerak, saya ingin busana muslimah ini diterima dan dihargai. Gitu. Nah, punten, waktu itu Ibu udah pakai hijab juga? Mulai ya, sudah mulai pakai hijab pada waktu itu. Saya pakai hijab itu mulai masuk kuliah, saya pakai hijab gitu kan. Terus kemudian saya berpikir apa yang bisa saya lakukan. Ya, saya ingin busana muslimah itu dihargai dan diterima. Maka datanglah ide saya ingin membuat busana muslim yang bagus, yang keren. Emang yang ada saat itu di pasar tertentu, di market gitu, emang nggak bagus, Bu? Nah, itu dulu mah orang-orang jualan itu di Otista, di Pasar Baru, itu nggak ada busana muslim, adanya persiapan orang umroh, haji, baju-baju putih bukan gitu harian aja. Maksudnya gitu ya? Bukan baju-baju yang fashion gitu. Nah, tapi waktu itu selain saya ada kakak tingkat saya atau senior saya di Masjid Salman, namanya Anne Rufaidah. Nah, sebetulnya beliaulah yang benar-benar pertama kali bikin busana muslimah yang modern tuh beliau gitu. Nah, waktu itu beliau ke Jakarta, terus saya di Bandung membuat Syafira itu, dan kita selalu berkomunikasi. Bukan bersaing ya? Tidak, karena memang saya banyak bertanya. Cuma beda genrenya. Kalau dia mah memang seniman kan, jadi dia mengerjakan dengan hati, terus dengan pendidikannya, karena kan di ITB-nya juga di bagian yang sama lah, seni rupa lah, jadi nyambung. Kalau saya sih sebenarnya enggak punya talenta desainer, tapi talenta saya pengusaha gitu. Nah, jadi saya dari awal tuh udah membuat perusahaan saya tuh profesional, bukan desainer yang mood-moodan gitu ya. Jadi kalau moodnya baik, ngedesain, produksi gitu. Seperti halnya dia membuat lukisan mungkin gitu ya. Gitu. Hari Ibu nggak gitu. Pada waktu itu hampir semua desainer mau baju konvensional gitu ya. Kalau busana muslim kan Tanda aja ya, baru, terus kemudian baru Ida Royani. Tapi semuanya desainer. Kalau saya pengusaha, basicnya beda gitu. Jadi saya hitung, saya rencanakan, karena saya juga ingin besar gitu ya. Nah, ya alhamdulillah perusahaan saya adalah perusahaan yang ya mungkin bukan hanya desain busana muslim yang konvensional juga. Saya mungkin yang mengawali ini tuh bisnis ini profesional.
Jadi bukan usaha keluarga, tapi Oke. usaha yang dilakukan secara profesional untuk dunia fashion. Maka lahirlah Safira itu. Waktu lahir Waktu- Safira itu jadi berbeda dengan genre Genre yang- desainer. Kalau waktu dulu kan Artisan lah itu mah ya. iya Artisan. banyak desainer yang Butik gitu ya, lebih ke Butik. desainer butik gitu Iya. ya. Jadi produknya juga nggak banyak, nggak mass produk dan Iya, seterusnya, iya. terus by order gitu Iya. ya. Kalau ibu mah memang mau mass produk gitu. Kela sebentar Bu. Hubungannya dengan STKS dan kegiatan sosialnya dan di mana nih ketika Nah. lahir Safira itu? oh iya, saya dulu tuh nggak mau kuliah ya karena nggak lulus Nggak. 2 kali gitu ya. Terus kata mentor saya, kamu masuk STKS aja sama kok, cuma bukan jadi dokter gitu, jadi pegawai tenaga sosial. medis, ya. Terus kamu bisa minta di Pegawai sosial, di pelosok negeri pasti mereka ngasih Oh, gitu oh, ya. oh, oh. Ya udah saya kuliah kan, tapi sambil aktif juga di Masjid Salman. Nah ini ada masalah sosial mengenai pemakaian busana muslimah Oh, itu adalah masalah sosial. di apa namanya Didiskriminasi lah, didiskriminasi gampangnya, gitu. kayak gitu kan. Nah saya tertarik untuk membuat busana muslimah itu bisa diterima dan dihargai di masyarakat. Dan di situ ya, Poinnya di situ poinnya itu ada kegelisahan sosial saat itu pengguna hijab itu didiskriminasi gampangnya Iya, gitulah. betul. Kemudian gimana caranya supaya tidak didiskriminasi? Berarti harus look good, harus bagus dipakainya, harus bisa mudah dibeli orang, bukan cuma untuk umroh doang, bukan cuma untuk haji doang, gitu. Iya, Awalnya iya. gitu ya. Sama sekali nggak ada loh dulu orang yang menjual busana muslim yang fashion. Dulu mah kalau jahit dulu mah kali ya orang. Jahit. Dan yang memakai busana muslimah zaman dulu itu ibu-ibu haji, tapi zaman dulu kan ibu haji itu udah tua-tua ya. Betul. udah Terus sepuh-sepuh. kemudian orang-orang di pesantren. Jadi Betul. di kota Bandung tuh jarang Betul, di melihat. Kaliung ya, anak SMA, anak 89 loh, kita kembali ke 89 Iya. belum seperti sekarang lah. Belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan udah terbalik ya. Kalau orang memakai busana muslimah itu keren gitu. Keren. Sehingga ada orang yang belum memakai busana muslim, Jadi tertarik. kalau ke undangan pakai busana muslim supaya kelihatan keren. Bagus. gitu. Soalnya Fashion. benar fashion, dan biasanya kalau perempuan nanti yang kurang bagus jadi ketutup sama hijab. Misalnya rambutnya kurang bagus, ketutupan. Pipinya sebelah sini kurang simetris jadi ketutupan. Sebetulnya dengan hijab akan jadi lebih bagus ya. Lahirlah Safira. Seperti apa waktu pertama lahir? Langsung tokonya seperti apa? Kayak gimana? Ya, Flashback ke 36 tahun yang lalu. iya, kalau sekarang kan kita punya toko Safira sama Joya tuh sekitar 170-an Luar ya. biasa. Dimulai dari satu. Anggar semua juga mulai dari dimulai dari satu di mana Bu itu dulu? di toko buku KKMB ya, Koperasi Mahasiswa Bandung, namanya Sanggar Buku Bandung, di Dago pas dibelokan. Yang sekarang mah Dukomsel terus udah nggak ada juga Dukomsel ya. iya, Nah itu iya. dulu punyanya Koperasi Mahasiswa Bandung di lantai atas di pojok. Udah di lantai atas, di pojok lagi. Terus orang belum kenal kan busana muslim seperti apa gitu. Akhirnya saya tuh bikin umbul-umbul lah, terus bikin unta bergerak lah, apalah di supaya luarnya, di di luar halamannya. supaya orang tahu bahwa Di dalam ada itu. sesuatu kehebohan di dalam itu gitu. Ya, belum ada media sosial. Belum ada. Terus adanya kan majalah Iya. segala macam gitu ya, media koran. Tapi kan mesti berbayar kan. Terus belum ada yang wawancara waktu itu, siapa lu gitu kan. Tapi setelah kita campaign dan segala macam, ya kita sering masuk majalah Femina, majalah Dewi, majalah Sua, majalah apapun di Indonesia udah pernah Karena kita. pionir ya. Iya, dan mungkin menarik juga buat diangkat ya fashion, Fashion muslimah. muslimah ini. Awalnya memang muslimah ya Bu ya. Iya. Berarti hanya hijab dan pakaian Betul. muslimah perempuan berarti Betul. ya. Nah, Belum ada baju koko. belum ada baju koko. Jadi yang membedakan dengan yang di pasar saat itu adalah ini lebih ke daily wear gitu. Yang lain kan hanya untuk umroh, Iya. sholat, Iya. pengajian. Iya, jadi perlengkapan sholat, perlengkapan Dan umroh haji, haji,
nggak ada baju. Nggak ada baju untuk harian. Nggak itu ada yang baju untuk harian. Market itu yang dimasukin ya Iya, sama Safira betul, ya. betul. Kemudian dari satu outlet di Dago sekarang udah 120 lebih. 170 lebih setelah 36 tahun. Nah, singkat cerita berarti Safira kemudian membuka cabang di sana, di sini membesar. Kemudian lahirlah Zoya. Apa yang membedakan Safira dengan Zoya? Ya, jadi sebetulnya pas awal bikin busana muslim tuh saya juga basicnya kan bukan orang entrepreneur gitu ya, sekolahan entrepreneur gitu. Jadi otodidak. Jadi saya juga belum mengerti segmen pasar pada waktu itu. Jadi saya bikin baju teh dari yang murah, sedang, mahal gitu. Tempatnya kan di Dago. Nah, ternyata mungkin karena tempatnya di Dago, orang-orang yang kelas menengah atas aja yang datang gitu ya. Ya, terus kemudian mereka mereka matanya normal kan. Jadi pasti dilihat, ini bagus, keren gitu ya. Nah, udah dilihat harganya. Kok harganya mahal gitu. Saya bilang teh, ada Bu yang murah, ini, tapi udah nggak selera mereka kan. Jadi, enggak, pengen yang ini gitu. Akhirnya baju yang murah sama yang sedang itu nggak laku. Oke. Nah, karena toko ibu di Dago gitulah gampangnya. Dan juga orang matanya normal kan, kalau udah ngelihat yang bagus, ya pasti. Pinginnya itu kan, yang lain udah jelek. Yang lain udah kelihatan jelek kan, gitu. Padahal nggak jelek juga ya? Nggak jelek juga, menurut saya bagus juga gitu. Tapi ya perempuan lah, pinter lah ya. Akhirnya kita produksi yang menengah ke atas sedikit sih, bukan atas banget ya. Jadi Safira itu menengah atas. Jadi menengahnya itu yang di atas, terus yang kelas atasnya tuh yang dari menengah ke bawah kelas atasnya gitu. Jadi nggak atas sekali sebetulnya. Itu Safira. Safira. Nah, terus akhirnya kita produksi yang sesuai dengan market dong, Betul. follow market aja gitu. Terus kemudian lama-lama orang pada ngomong juga, "Fen, aku tuh pingin Safira keren banget, bla 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 bla, tapi mahal, atau bikin yang murah," kata gitu ya. Terus ya kadang-kadang kalau orang yang ngerti bisnis, aku ceritain sejarahnya. Tapi kalau yang nggak ngerti, ya udah doain nanti kapan-kapan bikin gitu kan. Nah, terus kemudian belajar dari situ, ternyata bisnis itu harus pilih segmennya. Ya. Pertama segmennya tuh ada kelas ekonomi, kelas atas, menengah, bawah, terus wanita apa pria atau anak-anak kayak gitu kan. Jadi ada kelasnya, kita mau ambil mana gitu. Kita harus fokus. Terus juga usianya mau berapa. Nah, itu kemudian baru saya baca buku gitu kan. Sebelumnya saya nggak ngerti. Nah, jadi saya paham. Akhirnya Zoya ini lahir karena ada permintaan pasar kelas menengah. Pada waktu itu kelas menengahnya itu gemuk sekali pas Zoya lahir itu. Dan sebelumnya kan strata sosial itu seperti segitiga gitu ya. Selalu begitu. Di bawahnya paling bawah, paling low, terus di tengah middle, yang di ujung banget itu adalah yang paling strata ekonomi paling atas. Nah, tapi waktu itu dia nggak begitu bentuknya, tapi bukan piramid, lonjong seperti seperti kubah masjid. Oke. Seperti kubah seperti masjid. Bola baseball kalau diberdiriin ya. Nah, kerucut, gendut di tengah, ke bawah kerucut lagi. Oke. Tapi nggak terlalu ngerucut sih. Ngerucut, oke. Kubah masjid lah, kubah masjid kebayang. Jadi pada waktu itu tuh kelas menengah itu lagi tumbuh. Bagus banget pasarnya. Nah, disitulah Zoya lahir dan langsung lebih besar omsetnya daripada Safira karena memang Safira itu tokonya juga sedikit. Sampai sekarang tokonya cuma 24-an. Zoya yang lebih banyak karena pasarnya di mana-mana sampai ke kecamatan pasarnya. Sementara kalau Safira di kota-kota besar aja, misalnya Bandung, Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, terus Samarinda,
Medan kayak gitu. Indonesia lah, tapi yang kelas-kelas apa di kota-kota besarnya. Kota gitu. besar. Tapi kalau Zoya ada di second area. Second City. Second gitu City ya. ada. Nah itu baru saya tahu. Jadi kita harus pilih segmen yang mana. Gitu. Maka lahirlah Zoya di tahun? Di 18 tahun lalu. 18 tahun lalu. Saya lupa bagi tahunnya. 2 ya setengah-setengah. Berarti 36 sama 18, 89 tambah ya segitu. Iya, ya. iya. Jadi hitung-hitung kede. Hitung tahun. Lahirlah Zoya. Bukan berarti secara kualitas di bawah atau apa segala macam, bukan. Enggak. Cuma memang dia memenuhi keinginan pasar untuk yang lebih affordable. Iya. Saat ini dipertahankan seperti itu, Bu. Safira untuk yang kelas menengah. boleh dibilang harganya- premiumnya Safira lah ya. Iya, harganya tuh dipatok maksimal sekian. Limitasi jumlah quantity produknya juga Lebih banyak. lebih, kalau Safira lebih limited. Lebih limited karena tokonya juga sedikit kan. Kalau Sekarang Zoya. Zoya lebih banyak. Outletnya dari 170 itu justru Zoya yang lebih banyak. Lebih banyak. Kalau mulai berpikir untuk ada buat pria, buat anak, buat itu sejak kapan? Itu Mas tambahan di jalan aja sih. Sambil lalu. jalan karena aku tuh suka nggak enak sama suami aku. Baju aku keren tapi suamiku batik, gitu kan. Bukan batik nggak keren ya? Bukan batik keren, Bukan, gitu bukan. kan maksudnya Kan lagi mau misalnya hayang batik sarimbit muslimah iya. gitu ya. Misalnya suaminya batik, terus istrinya motifnya flora Eropa gitu kan, matching. Tapi bukan berarti saya nggak pernah mendesain batik. Saya juga beberapa kali mendesain sarimbit batik. Batik gitu. menjadi muslim wear gitu. Iya, Oh. iya. Bukan berarti batik nggak keren, cuman Nggak, cuma itu mah kebanyakan keluhan ibu-ibu lah. Aku udah keren banget berbusana muslimah, suami masih pakai batik, jadi nggak cocok gitu ya. Apa nama itu matching? Matching buat bukan nggak cocok, sama-sama bagus sih. matching ke lebaran jadi belang gitu ya. Satu busana muslimah udah mencrang lah, yang satunya Terus mencrang batik. ya akhirnya kan era digital ya, orang tuh mau foto buat IG, buat foto keluarga, buat apa tuh acara lebaran gitu kan, pingin anaknya juga sarimbit, akhirnya bikin juga untuk anaknya. anak gitu. Oke. Itu jadi semua berjalan sambil dijalani Iya, bisnisnya. dilengkapi lah Sambil istilahnya. Sambil belajar lagi nggak? Bukan berarti lulusannya STKS. Nah, ketika menjalankan bisnis ini ada sambil kuliah lagi apa gitu? Bisnis? Saya itu dari kecil paling suka baca buku. Oh, jadi semua dari buku. Ya, semua dari buku. Dan dulu belum ada Google. Iya. Waktu Safira lahir tuh belum ada Google. Ngomongin itu, buku apa yang paling dirasa paling bermanfaat dan paling keren yang harus wargi Jabar coba baca? Ada nggak, Bu? Sebetulnya tergantung ya. Ya. Kalau misalnya ingin baca mengenai entrepreneur gitu, misalnya bisa baca Kotler gitu kan. Kotler. Ya, itu umum lah. Kalau di universitas juga saya kalau ngajar pegangannya itu, mereka suruh baca dulu Kotlernya. Saya teh nggak baca buku, makanya saya nanya buku apa, Bu, yang harus saya cari? Kotler. Ya. Terus judul bukunya, itu banyak ya, series ya? Iya, series. Ya. Oh, cari buku Kotler tentang entrepreneur sih. Tentang entrepreneur. Kalau mengenai motivasi, saya itu suka yang membuat saya juga senang bacanya. Ya, novel gitu. Novel, tapi bisa memotivasi. Bisa, asal Padahal kan novel mah fiksi ya. tapi bisa memotivasi. Misalnya dia selalu cerita tentang wanita hebat gitu ya, walaupun dia misalnya mafia, tapi mafia yang hebat gitu. Dia yang hebat, jadi terinspirasi bahwa saya ingin jadi orang yang tangguh, orang yang hebat. Itu bisa didapat dari buku. Iya. Ini yang sudah generasi sekarang mungkin sudah lupakan buku teh penting. Saya aja udah mulai dulu masih adalah baca buku sedikit-sedikit. Iya. Nanti boleh editor ya, tolong dikasih gambarnya buku-buku favoritnya Bu Feni. Nih, buku ini wajib dibaca. Coba dibaca deh. Ini bisa bagus buat entrepreneur, ini bagus buat motivasi.
buku terakhir yang sedang dibaca apa Bu Feni? Apa? Aku lagi senang novel juga masih. Novel apa? Terelie semua aku baca. Apa? Terelie semua aku baca. Terelie itu nggak ngerti weh saya. Nanti ditampilkan buku-bukunya ya sama editor. Ini baru sekarang nih narasumber kita ngomongin buku, dan buku itu penting. Membaca buku adalah jendela dunia. Dan juga quotes gitu kan Bu ya? Iya. Dan juga sekarang kalau baca buku di HP apa di komputer, kita tuh nggak bisa santai, nggak bisa ketiduran gitu. Kalau baca buku tuh bisa sambil tiduran apa-apa gitu. Kalau pakai buku tuh lebih enak menurut saya, lebih rileks. Iya, ada kalau handphone mah pakai handphone, laptop itu mah ada cahaya Bu, capek juga. Capek. Terus kalau sambil tiduran, kayak murah ngendang karena begitu. Iya. Kalau buku mah saya tinggal lagi aku buku. Iya. Kalau ke handphone mah lumayan, iya. 1 gram. Makanya saya punya buku tuh banyak yang rada-rada kusut gitu. Temen tidur. Jadi kalau misalnya liburan juga selalu dibawa bukunya gitu kan. Jadi beda asiknya lah. Beda ya asiknya. Beda asiknya. Pada baca buku lagi teman-teman. Bagi Jabar di sini juga nih pasti nggak ada yang baca buku nih. Detik iraha baca buku. Ya kalau dulu saya nggak baca buku, saya dapat belajar dari mana? Kalau sekarang kan dari Google. Literaturnya banyak lah gitu ya. Sekarang mah dari TikTok ada juga ilmu-ilmunya. Nah, Bu Feni itu banyak pengalamannya, banyak belajarnya, kemudian banyak juga diceritakan untuk semua yang datang ke P3W. Makanya udah beberapa kali jadi mentor, kasih sharing, kasih kuliah. Nanti kita bahas di segmen berikutnya, tetap di Ubar BT. Kembali lagi di Ubar BT, usaha Jabar bareng P3W. Dan jangan lupa podcast kita sudah bisa didengarkan di Spotify. Search aja ya Ubar BT atau P3W, langsung keluar nih podcast ini nih. Jangan pada bete batak nonton ini, dengerin sampai selesai. Kita masih sama Bu Feni, ownernya Safira dan juga Zoya. Bu Feni ini tadi di segmen pertama bilang pokoknya dia tuh jiwa sosialnya besar, kemudian ada kegelisahan, akhirnya lahir Safira dan Zoya. Tapi kemudian dia juga tetap terus melakukan hasrat jiwa sosialnya itu dengan banyak memberikan pelatihan, mentor, dan seterusnya. Ceritain soal itu Bu. Ibu kan juga sempat jadi staf ahli, masih staf ahlinya Pak RK? Waktu Pak RK saya staf ahli. Staf ahli untuk OPOP. Untuk OPOP, One Pesantren One Product. One Pesantren One Product. Kemudian jadi mentor di P3W, juga di Diskuk, juga sudah beberapa kali kelas diisi oleh Ibu juga. Dan saya juga jadi mentor di programnya MBA ITB, program CCA namanya. CCA teh apa? Jadi yang orang mau menjadi entrepreneur gitu, itu ada kelasnya. Ada kelas khusus di MBA ITB. Wow. Saya jadi mentor. Nah, ini kan sebetulnya juga jiwa sosial Ibu nih. Nah, kalau punya ilmu teh dibagikan ke batur ulah di kesarangan ini yang mungkin dapat dari STKS. Ada basic kenapa saya begitu, ada basicnya. Jadi pada waktu saya jadi pengusaha itu belum keren Kang. Jadi teman saya tuh yang di ITB Tamaya, nanti saya mau kerja di BUMN ini. Menjadi karyawan atau menjadi pegawai di sebuah perusahaan besar lebih keren daripada jadi pengusaha. Iya, waktu itu. Jadi nggak banyak pribumi yang jadi pengusaha pada waktu itu. Ya pada waktu itu yang mengawali usaha itu jadi keren sih anak-anaknya Pak Soeharto ya. Mereka kemudian jadi pengusaha, barulah pengusaha itu jadi keren kayak gitu. Kemudian banyak lagi orang-orang keren yang jadi pengusaha gitu. Nah, terus juga masih belum banyak gitu, masih belum banyak. Jadi saya ingin menulari lah istilahnya, menginspirasi bangsa ini, anak-anak muda untuk jadi pengusaha. Karena bagaimanapun juga jadi pengusaha itu menurut aku prospek untuk bisa membantu orang itu lebih banyak, membuka lapangan kerja, zakat infaknya kayak gitu. Kalau banyak kita yang jadi pengusaha
kan hal-hal itu Semakin akan lebih baik lebih gitu. baik, ya. Misalnya lapangan kerja tersedia banyak, Betul. terus juga orang-orang di bawah bisa tersantuni dengan zakat infak kayak gitu. Nah jadi saya senang gitu untuk mengeluarkan itu, menginspirasi, membagi gitu. Dari itulah saya mau jadi mentor di MBA ITB, terus yang terakhir saya juga ngajar di Unpad juga di program S2-nya Unpad. Terus saya mau membantu Kang Emil jadi staf ahli gubernur untuk program pesantren One Product. Dan dari awal kita membuat aturan-aturannya, pergub dan sebagainya, saya terlibat sampai kemudian mengaplikasikannya dan ditempatkan di dinas KUK selama 5 tahun dan saya terlibat dan saya mendedikasikan waktu saya banyak untuk OPOP ini. Luar biasa. Dan ya alhamdulillahnya OPOP menjadi juara gitu ya, dan menjadi percontohan buat provinsi lainnya gitu kan, menginspirasi dan selalu saya akan datang hadir kalau ada universitas atau dinas yang menyelenggarakan pelatihan buat UKM karena memang kalau susah cari kerja ya jadi pengusaha lah, bikin kerjaan ya, bikin kerjaan dan jangan begini, cari kerja enggak, usaha enggak, hidup ini kan cuma sekali gitu. Nah harusnya kalau sekali ini diusahakan dong. Betul. Supaya kita berhasil. Bener. Karena berhasil itu bukan karena Allah gitu ya, tapi karena usaha kita dan doa kita. Betul. Gitu. Tuhan tidak akan pernah mengubah nasib suatu kaum kalau dia tidak berusaha untuk mengubah nasibnya. Betul itu. Dan itu terbukti. Dan saya selalu merasa Allah tuh dekat sama saya. Terus juga saya selalu berprasangka baik sama Allah karena sering dikasih surprise sama Allah gitu. Itu mah kembali ke kitanya, kalau kita persangkaannya baik ya jadi surprise-nya. Kalau kita persangkaannya buruk, kata Tuhan teh tadinya mau dikasih terpercaya sih terjadi ya. Nah di pelatihan yang banyak tadi Ibu ceritakan itu termasuk untuk OPOP di P3W, yang paling sering Ibu share, yang paling Ibu sering tekankan materi soal apa Bu untuk berwirausaha ini? Paling pertama yang saya akan lakukan adalah memotivasi. Karena sebetulnya mereka tuh sebetulnya kurang percaya diri aja gitu kan. Kebanyakan. Contoh, kalau percaya diri mah jual comro aja bisa kaya kok gitu. Kalau percaya diri mah ngebersihin WC di beberapa mall juga bisa kaya gitu kan. Nggak harus yang saya ingin jadi pengusaha tapi saya nggak punya modal gitu. Nah itu mah udah kena mentalnya itu gitu ya. Jadi believe it or not, memang modal itu bukan yang utama, modal materi ya. Tapi modal utama itu adalah mental kita sendiri, diri kita sendiri. Nah itu udah ada sih dari contoh Nabi Muhammad gitu ya, bisa dipercaya, leadership dan sebagainya itu adalah modal jadi pengusaha gitu. Contoh misalnya modal keuangan ya, modal keuangan itu kalau bank belum percaya ke kita, bank nggak akan ngasih pinjaman kan, berarti kita harus bisa dipercaya bank. Nah sebelum dipercaya bank, awalnya itu kita harus dipercaya sama orang di sekeliling kita gitu ya. Nah dari situlah awal modal pertama kalau kita nggak punya modal uang ya kita dipinjemin sama ibu kita, dipinjemin sama kakak, dipinjemin sama dosen atau sama orang yang percaya ke kita. Tapi kalau mereka nggak percaya,
jangankan orang lain, ibu sendiri juga kalau nggak percaya mah nggak akan minjemin modal Iya kan. benar-benar. Nah. Ngomongnya mau dipakai usaha kali pakai jajan gitu lah gampangnya. Karena memang kebiasaannya begitu. Gitu. Tapi kalau kebiasaannya amanah pasti. Nah dulu juga saya awalnya gitu. Ibu saya tuh kebetulan saya yatim ya, kelas 5 SD saya yatim. Terus bapak saya kerjanya di PJKA. Jadi kita pindah dari rumah dinas dikasih uang pesangon lah. Nah waktu itu beli tanah, tapi kalau bikin rumah belum cukup uangnya. Nah si uang yang mau bikin rumah itu yang sedikit itu dipinjemin ibu saya ke saya. Tapi itu kan uang yang sangat krusial banget tuh. Kalau dia nggak percaya ke saya mah dia nggak akan pinjemin, gitu kan? Bukan uang yang yang besar lah ya. Itu uang cuma sedikit aja. Terus kemudian ada dosen saya minjemin juga, sahabat-sahabat saya minjemin, jika arisan gitu modalin saya itu, karena saya punya banyak sahabat gitu, dan kemudian ada teman saya, aku nggak punya uang tapi aku pingin support Fanny-nya, selain tenaga saya mau ngomong sama si Mami, gitu. Sugana Mami katanya mau minjemin, gitu kan. Terus cerita, Mi, Fanny mau gini. Oh ya, nah Mami, Fanny yang ini ya, yang pernah nginep di tempat kita, ya gitu kan. Oh kalau sama Fanny mah, Mami percaya. Gitu. Karena saya kalau ke rumah dia nginep gitu ya, saya tuh habis makan suka cuci piring sendiri, kayak gitu. Terus suka ngobrol sama si maminya, ketawa-ketawa. Jadi dia tuh seneng kalau ketemu saya gitu. Nah, jadi tadi bisa dipercaya. Kedua, silaturahmi. Nah, silaturahmi teh jangan aya peluna mau pinjem uang baru silaturahmi. Jadi silaturahmi itu harus tulus dari awalnya. Makanya kata si Mami tuh ke Fanny mah, Mami percaya karena saya sebelumnya udah silaturahmi kan. Nah, gitu. Bahkan bukan Bu Fanny yang mau pinjam uangnya, emang dibantu sama temennya. Jadi waktu itu terkumpullah 7 juta kan. Jadi modal awal itu 7 juta. Nah, jadi 170 lebih outlet awalnya. Nah, terus ada yang menarik ya, yang silaturahmi itu mendatangkan manfaat ya. Waktu itu kita kan di lantai atas ya, di gedung koperasinya mahasiswa Bandung, di bawah toko buku namanya Sanggar Buku Bandung. Nah itu mau ditutup udahan, ada yang mau nyewanya teh dari bawah sampai ke atas. Jadi si manajemennya teh ngomong, Fan kamu pindah ya 2 bulan lagi karena gedung ini udah di DP-in sama orang, sewanya sekian. Saya nggak mau pindah karena saya nggak mau orang berpikir bangkrut gitu ya. Kalau pindah tuh mau pindah kemana? Kalau di Dago kan mahal. Kalau ini kan saya sewanya bulanan waktu itu. Kalau saya pindah dari luar Dago berarti kan kesannya bangkrut. Kesannya jelek lah pokoknya. Jelek lah ya. Nah terus saya nggak mau pindah gitu. Ya, terus gimana gitu kan? Ini udah di DP-in gitu. Saya bilang beri saya waktu dong. Saya yang sewa kan. Saya penyewa di sini harusnya dikasih. Nah akhirnya tapi bener loh ya kamu yang nyewa, saya mau balikin uangnya ke yang DP itu, dibilang tuh dikasih waktu 2 minggu. Ya biasa kan pas modal 7 juta itu juga kan sharing-sharing. Jadi saya ngomong lah ke teman-teman saya, ke saudara saya tuh perlu uang untuk sewa ini 65 juta pada waktu itu 2 tahun gitu ya. Bayangin modal cuma 7 juta, perlu uang 65 juta buat 2 tahun gitu gedung, kan. Sewa 1 gedung 2 tahun. Dah waktu itu terkumpul cuma 25 jutaan gitu kan. Terus saya sakit. Nah, saya datang ke dokter yang seperti bapak saya itu. Yang waktu saya ngurus Depsos di Salman, dia baik lah. Bapak angkat, diperiksa, dibilang teh, kamu tuh nggak sakit, gitu. Terus kayaknya stres ya, gitu. Langsung saya curcol, asal bapak sorangan. Ini teh kurang 40 juta. Curiga, gitu kan. Waktu itu saya masih muda banget, saya inget banget. Terus apa dia jawab teh gitu,
boleh saya bantu? Yang bener dong, langsung sehat. Langsung sehat. Langsung sehat gitu ya. Nah juga. pada waktu itu, nah kalau saya tuh nggak punya relasi sama dokter itu, saya dapat uang pinjaman nggak? Iya kan? Maju ke bank juga ada siapa ya? Belum waktu maksudnya gini, siapa? Siapa? Mana kolateralnya? Kolateralnya, prospektus bisnisnya kayak apa? Nah dan gitu seterusnya. kan. Nah itu benar banget bahwa silaturahmi itu mendatangkan rezeki. Tapi kudu tulus silaturahminya, jangan kalau mau pinjem uang baru silaturahmi. Terus nanti kalau nggak bayar muter. Ya kan? Ngoleceh. Muter tadi jalannya lewat rumah yang ngutangin, terus akhirnya enggak gitu. Nah ini ada cerita nih, saya cerita itu. Jadi waktu itu Krismon kan, 98. Nah terus kita juga terkena, tiba-tiba orang pada nggak belanja gitu kan. Sementara modal stok itu ya seperti yang sebelumnya, pinjaman kan, pinjaman. Jadi orang nitipin nanti bagi hasil gitu kan. Terus nggak bisa kan ngasih bagi hasil, nggak ada omsetnya gitu kan. Nah terus ada yang udah jatuh tempo juga. Saya stres ya, balik lagi stres tuh. Terus akhirnya apa yang saya lakukan? Saya akan datengin mereka satu persatu, karena memang sedikit-sedikit gitu loh kan, jadi bukan dana yang besar-besar, jadi banyak orangnya. Nah terus konsorsium ya namanya juga saudara-saudara dan handai tolan support saya gitu, dan menandakan bahwa silaturahmi saya tuh itu modal saya gitu kan. Nah terus kemudian saya datengin aja. Kalau dia marah, menurut aku wajar karena saya nggak menepati waktu. Jadi saya nguatkan mental nih. Kalau dia marah, saya mau diem aja dan minta maaf gitu kan. Ya datengin satu-satu. Ternyata nggak ada yang marah besar-besaran. Cuma ada, ya gimana Fen, itu uang kan mau dipakai gini. Nah sekarang rescheduling lagi aja. Gitu. Akhirnya rescheduling. Nah setelah semua disilaturahmiin gitu ya, dalam kondisi yang tidak enak, akhirnya saya bisa tidur lagi. Tadinya nggak bisa tidur gitu. Stres ya. Nah dari sana menurut aku jadi pengusaha tuh harus punya mental yang kuat. Nah, tadi kan satu amanah, kedua silaturahmi, ketiga mentalnya harus kuat kayak gitu kan. Terus ternyata tahun berikutnya tuh naik hampir 400% omset teh. Karena ternyata kan itu Safira kan, itu kelas atas kan. Mereka cuma kaget aja mengerem pembelian, tapi setelah itu mereka belanja karena bunga bank tinggi, si dolarnya naik. Ya, mereka untung dan lebih kaya dari itu. Jadi sementara harga Safiranya masih harga yang lama gitu ya. Iya, jadi pas awal tuh cuma kaget aja. Kaget doang. Naik 400%. Naik 400%. Nah, alhamdulillah yang konsorsium itu bisa ditangin lagi satu persatu dengan kabar gembira. Iya. Dan di situ aku tuh mulai bahwa ya pokoknya mah aku berusaha aja deh semaksimal mungkin. Allah pasti kasih hadiah dan kasih jalan terbaik, takdir terbaik buat saya. Gitu itu paling penting. Kita nanti akan simpulkan di segmen berikutnya. Wah, kalau ngobrol sama Bu Feni itu ternyata kayaknya nggak cukup satu episode. Jangan kemana-mana, tetap di Ubar BT. Masih di Ubar BT, masih sama Bu Feni, ownernya Safira dan juga Zoya. Dan Ubar BT ini jangan lupa sudah bisa didengarkan sama kalian di Spotify. Jangan lupa juga like, comment, subscribe. Komen yang terbaik akan dapat giveaway dari Zoya. Udah mau habis waktunya Bu Feni, kita ngobrol terakhir mungkin di highlight lagi sedikit tadi. Pokoknya kalau mau usaha teh yang pertama harus pede. Namun teu pede mah kumaha tuh ya. Belum apa-apa nggak pede. Over pede boleh nggak over pede? Jangan. Tergantung. Cukup pede aja. Cukup pede aja. Pede. Kemudian jujur amanah itu mah sepaket. Jujur dan amanah mah sepaket supaya dipercaya sama orang. Kalau nggak dipercaya sama orang nanti buru-buru yang terdekat aja
nggak percaya komo banget tuh wow acan sama kamu. Setelah itu jaga silaturahmi dengan baik ya, itu, dan harus kuat mental bahwa usaha mah mau terus-terusan enakin pasti ada momen-momen yang berat. Sepaket ujian, hidup mah. sepaket itu mah ada ujiannya. Semakin sering diuji, kalau kita bisa lewatin pasti kita semakin kuat. Nah kan sekarang banyak yang nonton Wargi Jabar juga, ada yang baru mau mulai, ada yang mungkin bisnisnya sama dengan ibu juga, busana muslimah. Mungkin aja gini, aduh, Safira Zoya udah segede gitu ya, aku mah apa tuh? Terjadi mau mulai. udah habis kayaknya sama Zoya sama Safira misalnya, ini Maya. Yeah. Ada pesan-pesan apa nggak Bu Feni buat yang mau mulai usaha baru, yang sedang mengerjakan dan seterusnya? Ya, pasar itu luas. Jadi saya kan dulu waktu sebelum menikah aktif di Kadin juga. Suka pameran dagang tuh ke luar, ke Eropa, kemana-kemana. Tapi nggak bawa busana muslim, bawa produk lain. Terus ada sahabat saya di Belanda ya. Terus pada waktu itu tuh di Indonesia tuh pom bensin aja, malahan nggak ada toilet ya dulu mah, nggak boro-boro ada minimarket gitu, dulu nggak ada kan. Nah di Eropa mah udah ada minimarket, ada koran, apa-apa udah enaken lah si itu teh. Terus sambil ya minumlah di pom bensin gitu kan, di minimarket. Terus, Ven, kamu mau ngapain ke sini gitu kan? Ya aku kan mau ekspor ceritanya, aku mau pameran dagang nih, ada pameran di Jerman gitu, makanya dia nganterin pakai mobil dari Belanda ke Jerman. Dibilang gini, cari pasar mah di Indonesia aja lah, kamu kejauhan kalau ekspor gitu. Tahu nggak, kita nih di Eropa, di Amerika ngelihat Indonesia tuh seperti pingin diterkam gitu. Karena pertama pasarnya itu besar, penduduknya banyak. Terus konsumtif, dia bilang tuh gitu. Terus gampang dipengaruhi iklan gitu. Udah kamu fokus aja besarin Safiramu daripada kamu jualan cobek ke sini. Saya jualan cobek, jualan batik, apa-apa di pameran ya, pameran dagang gitu kan. Tapi lumayan sih saya ikutan pameran-pameran itu, saya bisa keliling dunia jadinya. Jadi dulu saya pernah ya bawa terasi sekoper. Terus itu tuh cukup loh buat jalan-jalan ke Skandinavia. Dengan terasi sekoper gitu. Jadi saya tuh traveling dengan begitu. Jadi ikut pameran dulu, terus traveling gitu. Jadi waktu saya belum menikah itu saya udah traveling kemana-mana. Tapi sebenarnya main bisnis saya Safira gitu ya. Nah makanya waktu itu saya push Safiranya, tapi benar kata teman saya tuh pasarnya besar. Sekarang aja saya udah 170 toko kurang lebih, showroom. Itu teh saya belum sampai ke 0, belum, boro-boro 1% pasar yang saya ambil tuh belum sampai 1%, 0,3 kali, 0,2 kali, masih besar, gemuk sekali gitu ya. Nah asal kita membidiknya pas gitu, terus promosinya pas kayak gitu, terus juga kita punya komunitas, yaitu silaturahmi tadi. Yang pertama membeli produk kita adalah orang-orang dekat kita kan. Nah akhirnya melebar karena ini enak, bagus. Akhirnya dia mempromosikan ke teman-temannya. Awalnya saya juga gitu. Jadi nggak perlu takut bahwa semua marketnya udah habis ini mas sama Safira sama Zoya. Kan sekarang juga udah mulai banyak nih Bu Feni, brand A, brand B, brand C yang banyak. ke busana muslim ya. Dan muslim. ada juga yang jualan online. Banyak sekali jualan online. Jadi sekarang itu saingan kita itu yang offline itu online. Nah jadi kita juga sedang berproses supaya online kita besar. Kalau sekarang masih sekitar 30%-an. Tapi sebelum pandemi parah, belum sampai 10% karena kita asik di offline. Nah, mau nggak mau pas pandemi kita
maksimalkan nanti targetnya bisa 50-50, jadi 50% online, 50% offline. Gitu. Nah, kalau online itu kan modalnya cuma sedikit. Betul. Nggak harus sewa tempat kayak gitu. Cuman tinggal bikin video TikTok, website yang bagus, platform digital yang bagus lah intinya. Itu untuk fashion. Nah, gimana buat bisnis lainnya? Pada dasarnya bisnis apa aja basic ilmunya itu sama. Tidak harus kita bisa bikin, maksud saya nih, mau pengusaha jadi busana muslim, nggak harus saya bisa bikin baju. Saya mau di properti, nggak harus saya bisa bikin rumah kayak gitu. Jadi basic-basicnya itu sama gitu, mau bisnis apapun. Tapi pertama harus fokus. Nah kan, teman aku bilang, ya tapi kok kamu punya usaha banyak gitu kan. Ya saya biasanya fokus dulu, seperti Syafira itu kan hampir 10 tahun saya fokus di Syafira. Syafiranya manajemennya udah bagus, udah jalan, saya kurang kerjaan dan saya bikin bisnis lain gitu, ada properti, ada macam-macam lah kalau dikatakan palu gada gitu. Nah terus yang terakhir saya nge-mentorin pengusaha-pengusaha baru, tapi banyak juga yang akhirnya tuh saya jadi terjun di situ gitu ya, misalnya Torch gitu ya. Dari nge-mentorin jadi terjun juga. Ya Cendana Buffetnya ikutan, modalnya sharing gitu kan. Terus ya perlulah di-mentorin, misalnya ada dulu kaos Mahanagari gitu. Terus kemudian berubah jadi Torch, ya tas-tas outdoor yang light traveling gitu kan. Terus misalnya ada yang tadi saya cerita bagi kopi halo gitu ya. Kopi. Terus Haika Parahyangan, BPRS. Terus banyak lagi yang saya mentorin, dan kadang-kadang juga saya ditawarin saham, dikasih saham gitu karena saya nge-mentorin kayak gitu. Ini juga Jabarano juga udah ngajak-ngajak saya karena saya sering kasih support mereka ya. Jabarano udah kita undang ke sini. Bukan ayo dong masuk ke Jabarano gitu, dengan ya gitulah ya. Pada dasarnya tadi bisnis itu sama skillnya sama, mau produknya apa aja dan harus fokus. Jangan gini nih, lagi bikin setup bisnis ini, setup bisnis ini lagi, setup bisnis ini lagi, harus sabar. Jadi satu dulu jadiin sampai jadi. Saya sih paling sederhana gini, seperti saya naik motor nih, motor saya mogok, saya nggak ngerti kenapa mogoknya ya. Terus saya masukin ke bengkel, kata Pak montir, teneng kunaon iya motor mogoknya, duh Pak mogok gitu kan. Terus sama dia tuh diperiksa kan. Nah, oh ini kayaknya businya kotor, dibersihin, tetap nggak jalan. Oh ini businya kudu diganti, coba ganti, tetap nggak jalan. Terus oh ininya sampai motornya jalan. Nah bisnis juga begitu. Misalnya, oh mungkin kualitasnya kurang, oh mungkin over price, atau oh mungkin ini segmennya nggak pas. Terus sampai jalan. Jangan begini, bikin bisnis, kayaknya nggak jalan, tinggalin. Itu dicari dulu penyebabnya apa dan tidak diperbaiki. Bikin lagi. Ya kayak gitu deh. Iya, mun modalnya modal manehna sorangan. Kalau dia pakai investornya kan marah. Bener. Yang tadi itu ya, yang konsorsium ibu yang awal 7 juta itu. Iya, marah kan gitu. Oh yang 7 juta itu ya, sekarang mah ada dulu ya, teman saya itu cuma, ini udah tahap kedua, bukan tahap yang 7 juta, tahap kedua. Itu dia cuma ngasih ke saya dolar lecek $300 pada waktu itu. Ya aku tambahin modal gitu. 300. Ya dulu teh cuma ya sekitar 8 juta 9 juta lah. Sekarang itu saham dia nilainya udah hampir 3 miliar.
Di Safira teh. Di Safira dari uang lecek itu. Dari uang lecek dolar yang kalau dikonversi hanya 8 juta itu. Iya gitu waktu zaman dulu teh gitu. Nah itu ya boleh dibilang jadi kita sum up lagi, berarti harus punya keinginan yang kuat yang pede ya, pede, silaturahminya dijaga, amanah, jujur, bisa dipercaya, kemudian kuat mental. Kalau fokus, kalau satu masalah di satu bisnis belum selesai, toh maka pindahkan dulu lain, selesaikan dulu yang ini sampai keluar lagi dari bengkel, sampai melaju lagi. Kalau udah melaju lagi baru pikirkan yang lain. Banyak yang bisa diambil pelajaran, mudah-mudahan oleh bagi Jabar semua. Waktu juga yang membatasi kita. Kang, ada satu hal ya. Mau tambahan boleh Bu? Sedikit boleh. aja sih. Mangga Bu Feni. Sekarang ini generasi yang sekarang bisnis itu dimudahkan, ya kan? Banyak kemudahan, misalnya kalau perlu modal nggak usah ke bank yang pakai kolateral, ini mah bisa pinjem tanpa agunan kayak gitu. Terus ilmunya banyak di YouTube, di mana ada ilmu-ilmu mentor banyak, orang siap aja jadi mentor kayak gitu ya. Terus kemudian prospek-prospek juga banyak, jadi banyak nggak harus bisnis fashion atau makanan. Ada bisnis-bisnis lain yang tadi teka pikir, ternyata oh itu bisnis bagus kayak gitu kan. Ya contoh aja misalnya dulu mah kalau orang Gojek gitu ya, Gojek itu kan cuma Gojek pangkalan. Nah sekarang tiba-tiba jadi Gojek yang triliunan gitu ya, walaupun ternyata ya bermasalah gitu ya. Tapi kita lihat bahwa peluangnya gitu, peluangnya. Jadi jangan kecil hati gitu. Nah tapi ya memang kita harus berada di pasar, Kang. Ya. Jadi bisnis itu dimulai dari lingkungan dulu. Jangan sampai begini, lingkungannya teh di sekitarnya tuh mahasiswa misalnya ya, misalnya karena dia kos ya di situ mungkin dia bisa jualan makanan sarapan pagi gitu, buku atau apalah, bukan berpikir oh saya tuh pingin bisnis, mau bikin bisnis properti gitu, tapi nggak punya modal gitu kan. Jauh teuing. Jadi yang realistis yang bisa kita lakukan itu dulu. Nah setelah itu sukses, mau bisnis apalagi udah punya modal kan. Bisa berpikir yang lebih luas lagi. Gitu. Itu pernah terjadi banget. Yang juara OPOP itu Pulas dari lingkungan mahasiswa dulu butuh spray ya pasti seperti itu ya. Dan saya bimbing dia, terutama bukannya bimbing skillnya, dia sudah bagus kan ITB juga kan, tapi saya kasih motivasi gitu. Nanti selain dari tayangan ini, kalau mau dapat mentoring dari Bu Feni, sering-sering aja main ke P3W, mungkin ada pelatihan-pelatihan lagi nanti dari Bu Feni. Oh iya, bagus-bagus loh pelatihannya di sini. Bukan hanya saya aja yang ngajar ya, banyak orang-orang pintar dari Unpad, dari ITB juga di sini, dan mereka itu sama juga dengan saya ya Pak. Jadi bukan orang pegawai negeri, tapi mereka tuh pingin mengabdi di sini, bukan karena honornya juga, tapi ya karena pingin membagi ilmu lah pada dasarnya. Jadi rugi banget kalau nggak memanfaatkan fasilitas ini. Nah itu sudah jadi kuncian kalimat penutup yang sangat baik. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan Bu Feni. Mudah-mudahan selalu sehat, bisnisnya selalu lancar, tambahan-tambahan bisnisnya yang lain selain Safira dan Zoya juga sukses juga. Hatur nuhun, terima kasih juga untuk kalian sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Tunggu episode berikutnya, dan sekali lagi kita ingetin ini sudah bisa kalian dengarkan di Spotify. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.